Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Kansadia Piamanda dengan NIM 01201111333248. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai tugas mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Peran penting kajian aksiologi dalam penyebaran edukasi vaksin COVID-19 di media sosial. Sebelumnya, penyusunan video ini berdasarkan paper yang sudah saya susun sebelumnya. Selanjutnya, di sini adalah konten outline atau topik dari diskusi pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah masalah aktual. Saya akan membahas masalah yang saat ini sedang terjadi dan juga ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah aksiologi. Di sini membahas tentang filsafat ilmu, khususnya kajian aksiologi berupa pengertian, hakikat, dan juga landasan dari kajian aksiologi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah korelasi atau hubungan dari kajian aksiologi dengan topik pembahasan. Di sini topik pembahasannya yaitu pentingnya peran media sosial dalam penyebaran edukasi mengenai vaksin COVID-19 terhadap masyarakat Indonesia. Yang keempat ada peran stakeholder dalam masalah atau kasus ini. Dan yang kelima ada metode. Metode ini saya gunakan sebelum nantinya pada akhir presentasi akan ditampilkan kesimpulan dari presentasi kali ini. Baik, di sini bisa kita lihat bersama terdapat suatu headline atau judul yaitu Kominfo Takedown 1094 konten hoax vaksin COVID-19 di media sosial. Sekarang itu sudah ramai diperbincangkan isu mengenai hoax vaksinasi COVID-19 di banyak media sosial. Salah satunya mengenai pelaporan sebaran hoax menyangkut soal vaksin COVID-19. Berdasarkan kutipan dari Liputan 6, pada 12 April 2021 terdapat 1094 hoax vaksin COVID-19 yang ditemukan di berbagai platform media sosial. Sebaran hoax ini paling banyak beredar di Facebook, tapi juga banyak beredar videonya di YouTube dan juga TikTok. Tercatat ada 41 hoax di YouTube dan juga 15 di TikTok. 9 sebaran hoax itu ditemukan berada di Instagram. Pihak Kementerian Kominfo sudah melakukan takedown kepada semua informasi hoax tersebut. Kemudian selanjutnya ada kasus kedua yaitu Menkominfo imbau tak pamer sertifikat vaksin di media sosial. Dilaporkan beberapa warga kerap membagikan unggahan foto maupun video usai mereka melakukan vaksinasi. Namun beberapa dari mereka tidak paham apa pentingnya informasi pada sertifikat tersebut. Pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setidaknya ada 26 hal yang termasuk data perorangan. Sedangkan dalam sertifikat vaksin COVID-19 terdapat 3 hal yang termasuk data pribadi, yaitu nama lengkap, NIK atau nomor induk kependudukan, dan juga tanggal lahir. Tiket vaksin sendiri mengandung kode QR yang merupakan tautan untuk informasi dari pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, demi keamanan dan kerahasiaan data, seharusnya sertifikat itu dipegang oleh pihak yang berkepentingan. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai hubungan dari kajian aksiologi dan juga vaksin COVID-19, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kajian aksiologi. Yang pertama adalah pengertian. Kajian aksiologi sendiri memiliki pengertian yaitu cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang nilai suatu kehidupan. Sedangkan hakikat aksiologi adalah untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan seseorang, kualitas dan harga sesuatu atau appreciative response.
Untuk landasan aksiologi sendiri berhubungan dengan apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangannya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan korelasi atau hubungan antara aksiologi dan juga vaksin COVID-19. Jika dikaitkan dengan peranan dalam penyebaran edukasi vaksin COVID-19, filsafat ilmu itu memiliki filsafat ilmu, khususnya kajian aksiologi, memiliki peranan penting untuk membentuk pola pikir masyarakat yang logis dan juga sesuai ilmu pengetahuan. Aksiologi di sini tidak hanya berperan pada edukasi, bahkan ternyata banyak sekali ditemukan hoax dan juga berita-berita tanpa sumber yang beredar luas di media sosial. Sehingga saat ini media sosial menjadi platform terbesar dalam penyebaran edukasi tentang vaksin COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang baik antara pemahaman aksiologi dengan penggunaan media sosial dalam rangka memperoleh edukasi tentang vaksin COVID-19 oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, peran stakeholder. Peran stakeholder di sini sangat besar dan juga memiliki peranan yang sangat penting. Dengan keahlian masing-masing dari stakeholder tersebut dapat memberikan edukasi mengenai penyebaran berita dan informasi terkait vaksin COVID-19. Edukasi tersebut dilakukan sebagai upaya pemanfaatan media sosial agar lebih mudah dipahami dan juga tidak mudah percaya dengan berita hoax yang beredar. Selanjutnya, metode yang saya gunakan untuk mengambil kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama adalah studi literatur. Studi literatur, saya membaca berbagai sumber, kemudian mengambil informasi penting sebagai bahan penyusun video dan paper. Selanjutnya adalah pengamatan dan analisis. Saya mengambil beberapa masalah di kehidupan, mengamati fenomenanya, kemudian menganalisis sesuai dengan kajian aksiologi. Dan yang terakhir adalah melakukan perbandingan. Saya membandingkan dengan pendapat beberapa peneliti lain untuk mencari perbedaan dan juga persamaan yang ada. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah peran filsafat ilmu, khususnya aksiologi, dapat digunakan sebagai pemecah masalah dan menjadi solusi dari segala permasalahan terkait isu COVID-19 di Indonesia. Dengan kajian aksiologi yang benar mengenai pentingnya penyebaran edukasi vaksin COVID-19 di media sosial, maka masyarakat dapat memilah dan menarik sebuah kesimpulan yang logis tentang benar atau tidaknya berita tersebut. Baik, di sini dicantumkan daftar pustaka di mana saya mengambil beberapa sumber. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Jangan lupa untuk klik like dan juga mengomentari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.